Shalom anak-anak. Sudah lama kita nggak jumpa ya. Hari ini Pak Joko hadir melalui video untuk menyapa anak-anak. Kita sudah lama nggak bertemu. Hari ini kita bertemu. Ada yang beda ya dari tampilannya Pak Joko? Ya, Pak Joko mau memberi contoh buat kalian bahwa kehidupan sekarang atau sejak 2 bulan yang lalu kita harus membiasakan diri dengan yang namanya masker. Juga kita harus membiasakan juga dengan yang namanya hand sanitizer. Juga kita harus membiasakan untuk senantiasa cuci tangan. Ya. Karena apa? Karena wabah corona ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sangat-sangat berbahaya ya. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh beribadah. Mari Tuhan tuntun sertai, bahkan ajar anak-anak untuk mendengarkan atau melihat melalui video, dan juga sertai hamba-Mu untuk boleh hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Lu
Pak Joko akan buka maskernya ya supaya kalian lebih jelas lagi, dan nanti juga Pak Joko harus tetap pakai lagi. Tidak boleh kita lepas dari yang namanya masker ya. Nah, Pak Joko hari ini mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan lagi satu pujian, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ya, ya, ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa, oh yeah, istimewa. Betul nggak anak-anak tadi sudah dengar pujiannya bahwa kita istimewa di dalam Tuhan. Kita menikmati yang namanya kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kita istimewa. Ya, apa yang dikatakan orang, ya itu biarkanlah. Tapi kata Tuhan bahwa kita adalah anak-anak istimewa. Ya, nah kita setelah mendengarkan gitu, kita mempersiapkan firman Tuhan. Satu pujian, firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini anak-anak tahu nggak kita memperingati hari apa? Hari ini adalah hari Pentakosta. Tahu artinya Pentakosta anak-anak? Ya, kalau anak-anak tidak tahu, Pentakosta itu memperingati 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus. Dan 50 hari itu dikurangi 10 hari sebelumnya Tuhan terangkat ke surga. Ya, ada 10 hari kita kalau bicara dengan firman Tuhan, ya di Kisah Rasul 2 itu murid-muridnya menantikan Tuhan di satu tempat mereka berkumpul seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Ya, kalau kita lihat firman Tuhan dari Yohanes 14 16 sampai 18 pun Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong bagi kita semua. Tuhan tidak membiarkan kita terpisah dari kasih-Nya, terpisah dari penyertaannya, tapi Dia mengirimkan satu penolong yang luar biasa. Nah, di 50 hari di Pentakosta ini Tuhan nyatakan itu semua melalui kehadiran Roh Kudus yang dinyatakan seolah-olah seperti lidah api yang menyala-nyala. Dan semua murid-muridnya di situ mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Mereka yang tadinya tidak bisa berbahasa lain, mereka bisa berbahasa. Dan orang-orang yang melihat itu mereka menjadi takjub, menjadi kagum. Ya, kenapa mereka bisa belajar, bisa berkata dengan bahasa-bahasa mereka sendiri? Mungkin ada yang dari Asia, dari Asia kecil, dari Yunani, dari bangsa-bangsa lain, semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid-muridnya dan mereka menjadi takjub, mereka menjadi mengalami satu hal yang luar biasa. Kenapa Tuhan perlu ada Roh Kudus itu? Roh Kudus itu menolong kita semua di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak juga. Bahwa tanpa ada kehadiran Roh Kudus, kehidupan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal kasih-Nya, bahkan tidak mengenal kuasa. Kita hidup serampangan, kita tidak mengenal apa yang artinya kebenaran. Roh Kudus yang akan senantiasa mengingatkan bagi kita semua, bagi anak-anak, bahwa hidup kita harus seturut sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang katakan firman ada yang katakan bahwa saya mendengar suara Roh Kudus, tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu bukan Roh Kudus. Itu mungkin keinginan kuat dari diri kita sendiri untuk hal-hal yang tidak berkenan dari dalam Tuhan. Jadi anak-anak harus hati-hati.
Roh Kudus selalu mengingatkan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak asal-asalan, semua ada standarnya. Standarnya apa? Firman Tuhan. Ya, jadi anak-anak harus ingat itu. Kalau pamannya kita seolah-olah mendengar suara bisikan bahwa anak-anak harus melawan orang tua, sesuai nggak firman Tuhan? Kalau tidak, berarti bukan suara Roh Kudus. Anak-anak harus menyontek supaya nilainya bagus supaya naik kelas, sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau tidak, itu bukan suara Roh Kudus. Dan suara Roh Kudus itu mengingatkan kita, ya, di dalam kehidupan yang dikatakan sekarang new normal juga sama. Mungkin kalian bisa melihat di luaran sana banyak orang yang gak pakai masker, banyak orang yang sembarangan, banyak orang yang sembrono. Mari diingatkan lagi, kalian tidak ikut seperti hidup orang dunia, tapi kalian harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ingat itu bahwa kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan Roh Kudus bagi kita. Untuk kehidupan kita supaya hari lepas hari hidup yang senantiasa dalam kontrol, dalam rancangan dan rencana daripada. Ya. Jangan mengikuti apa yang dilakukan orang-orang dunia. Mereka sembarangan hidup. Mereka bilang kalau saya tidak pakai masker dan kena corona, itu takdir. Tidak ada takdir di dalam firman Tuhan. Tidak ada takdir di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ada adalah kehidupan yang sembrono. Dan itu jadi kena penyakit. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah yang menjadi wakil Tuhan, kita harus ikuti. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita semua, kita masing-masing untuk kita hidup benar. Untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, mari anak-anak. Mungkin pikir saya masih anak-anak, boleh sembarang enggak. Dari sejak sekarang, dari sejak kalian anak-anak, kalian harus belajar taat kepada firman Tuhan. Taat dengan suara Roh Kudus di dalam hati kalian. Taat akan aturan-aturan yang pemerintah lakukan, yang pemerintah buat. Pemerintah tidak membuat sesuatu hal atau aturan itu hanya sembarangan, tidak. Tapi pemerintah membuat itu untuk kebaikan kita semua. Jadi anak-anak harus ikat itu dan kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Dan kita harus yakin dan percaya pemerintahan Indonesia, pemerintahan yang ada di Indonesia ini, pemerintahan yang disetujui oleh Tuhan sebagai wakilnya untuk boleh menentukan apa yang baik, apa yang terbaik. Kita berdoa senantiasa supaya para pemimpin bangsa kita pun membuat keputusan sesuai dengan rencana-rencana. Ya, adik-adik harus ingat itu, hidup harus lebih baik, hidup harus lebih luar biasa lagi. Bagaimana kita bisa hidup lebih luar biasa? Kita harus ikut tuntunan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Pencurahan Roh Kudus ini membuat kita semakin luar biasa, semakin mengenal Tuhan kita secara pribadi. Dan melalui kehidupan saat ini, bagaimana virus corona yang mewabah, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia ini. Anak-anak harus belajar satu hal, senantiasa berkumpul bersama orang tua, bersama adik, saling mengasihi, saling menyayangi. Belajar berkumpul di rumah, saling memuji Tuhan, saling memberkati. Ya, dan juga perlu berdoa supaya pada saatnya nanti mungkin kita bisa mengalami tatanan new normal, kita bisa beribadah tapi dengan aturan yang baru, dan kita harus taati itu supaya kita tidak terkena penyakit. Ya, jadi ayo anak-anak, kita senantiasa tadi bilang apa? Pakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga jaga jarak aman. Boleh bermain, boleh bertemu dengan orang, boleh, tapi ada batasannya. Ya, Roh Kudus mengingatkan, jangan berkumpul dengan teman-teman yang banyak terus main peluk-pelukan, jangan.
atau mungkin juga main sepak bola, jangan. Saat ini kita harus menjaga, saat ini kita harus mengurangi aktivitas yang berkerumun banyak supaya apa? Kita memutus rantai wabah corona ini. Dan Indonesia secara khusus juga dunia boleh terbebas dari COVID-19. Ya, nah hari ini Pak Joko kasih ayat hafalannya dari Kisah Rasul 2 ayat 4. Saya Pak Joko bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi, Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk menyatakannya. Ya, tadi Pak Joko sudah sampaikan bahwa pada waktu pencurahan Roh Kudus mereka bisa berbahasa-bahasa lain dengan yang bahasa-bahasa yang luar biasa yang bukan bahasa asal mereka. Karena mereka semua murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Israel, bukan orang Yunani, bukan orang Asia Kecil, bukan orang-orang dari Arabia, bukan orang-orang dari semua mereka adalah orang-orang Israel. Tapi melalui pencurahan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa lain. Bukan karena bahasanya, tapi karena pengertian itu membuat kita semua boleh mengenal Yesus secara pribadi. Mulai kebenaran firman Tuhan ini dan sekali lagi anak-anak bahwa ayat hafalan minggu ini Kisah Rasul 2 ayat 4. Ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid Tuhan, dan kami mau meyakini, kami mau percaya bahwa Roh Kudus juga hadir di dalam seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ada dalam hati kami untuk mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian di dalam hidup kami. Kami tidak pernah terpisahkan oleh kasih-Mu, bahkan melalui Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk kami hidup senantiasa berkenan di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk membawa kami hidup berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak yang mendengarkan dan melihat melalui video, biarlah mereka pun boleh semakin dikuatkan, semakin dimengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan hidup mereka pun semakin kuat bersama Tuhan dan meyakini bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk minggu-minggu yang akan datang. Salam. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayatnya Efesus 1 ayat 19. oke. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya.